Sayyidil Habib Ahmad bin Umar Asyadiri wa masyayikhihi wa talamidatihi wa rida anhu wa jamil ulama wal awliya wa salihin wa ma'alifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila magharibiha wa ila awliyadi balda wa ulama'i wa salahiha wa ila ruhi walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yataghashshahum bir rahmati wal maghfirati wal jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sudah. Kapan? Barusan ini. Buang. Enggak bang. Hah? Bangun. Qala radhiyallahu anhu al-i'tikaf. Al-i'tikaf lughatan al-lubthu. I'tikaf secara bahasa itu artinya diam, menetapi. Menetapi sesuatu yang baik atau buruk, itu namanya i'tikaf. Itu tiap hari di pos kamling, ya i'tikaf di pos kamling. Itu. Tiap hari di kafe, berarti i'tikaf di kafe. Tiap hari di masjid, di musola, di ribat, ya i'tikaf. Ini secara bahasa. Tapi wa syar'an al-lubthu fil masjid min syakhsin mahsus biniyah. I'tikaf secara syar'i itu diam di masjid dari orang tertentu dengan disertai niat. Jadi diam di masjid pakai niat. Niat i'tikaf. Kalau tidak niat ya tidak jadi i'tikaf. Itu syar'an. Lughatan i'tikaf, tapi syar'an bukan i'tikaf. Yang i'tikaf yang dapat pahala itu yang i'tikaf syar'an. Kemudian yang bisa i'tikaf itu hanya syakhsin maksus. Siapa itu syakhsin maksus? Di bawahnya itu huwal muslim. Muslim, kafir gak bisa. Al-mumayyiz, tamyiz. Yang belum tamyiz itu tidak sah untuk i'tikaf. Malah tidak selayaknya membawa anak yang belum tamyiz ke dalam masjid. Anak itu dibawa ke masjid kalau sudah tamyiz dan setelah diajari adab-adab ada di masjid atau dikontrol. Jangan dibiarkan masuk ke masjid kemudian bikin gaduh ada di masjid. Jadi anak kecil itu kalau belum tamyiz belum saatnya dibawa ke masjid. Habib Abdullah bin Husain bil Fiqih. Habib Abdullah bin Husain bil Fiqih ini salah satu pembesar ulama Hadramut pada zamannya, salah satu abadilah sab'ah. Pada zaman itu ada 7 ulama besar di Hadramut, semuanya bernama Abdullah. Termasuk Habib Abdullah bin Husain bil Fiqih, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Syekh Abdullah Basaudan. Itu. Terus apa? Ada beberapa waktu itu ya. Jadi ada 7 abadilah sab'ah istilahnya. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Habib Abdullah bin Husain bil Fiqih. Ini beliau mengatakan memasukkan anak yang belum tamyiz ke dalam masjid minal asbab allati tuqassir umrahu. Menyebabkan anak itu tidak panjang umur. Seandainya panjang umur bikin tidak barokah nanti umurnya. Itu. Nah, jadi hati-hati. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Jannibu masajidakum majaninakum wasibyanakum." Jauhkan masjid kalian dari orang gila dan anak kecil. Udah hadis Rasulullah SAW. Jangan ada yang kemudian akal-akalan. Waduh, kalau anak kecil itu tidak diperbolehkan ke masjid, nanti main di perapatan, ada di pos kamling, ada di jalan-jalan, ada di internet. Emboke nang di. Paham ya? Iso keleleran di perapatan, emboke nang di, anak ndak tamyiz keleleran di perapatan, keleleran di kafe. Emboknya kemana emboknya? Ya, itu. Nah, jadi anak segitu kan masih sama ibunya, kok bisa keleleran di perapatan, anak belum tamyiz. Ada yang begitu, bahkan ada video nyebar ke sana kemari ya. Sebagian lagi, waduh kalau di masjid sudah nggak ada ributnya anak kecil, ini bahaya, berarti kita kehilangan generasi.
Berarti beberapa tahun ke depan tidak ada yang datang ke masjid. Kenapa? Yang tua-tua sudah mati, yang kecil-kecil tidak pernah ke masjid sejak kecilnya. Nah, anak kecil diajak ke masjid, tapi yang sudah tamyiz. Yang belum tamyiz bukan saatnya ngapain di masjid. Dia saatnya main. Main di rumah, bukan main di masjid. Masjid bukan tempat bermain. Biarkan dia main di masjid. Kalau nggak gitu main di perempatan. Ya tadi itu mbok nang di ya. Ibunya kemana kok bisa main ke perempatan anak belum tamyiz itu loh. Itu. Jadi kalau anaknya berada di perempatan, mbok keleleran di perempatan pisan berarti ya. Itu. Ibunya berarti kelempraan di perempatan juga kalau anaknya kelempraan ada di perempatan. Nah, itu. Jadi kalau belum tamyiz belum saatnya. Kalau sudah tamyiz baru diajak. Itu. Jadi hatta ke majelis taklim. Tapi kalau sowan ziarah orang soleh sejak kecil didekatkan orang soleh, hatta sudah sejak bayi ya dibawa ke orang soleh biar ditahnik, biar didoakan. Itu kalau untuk sowan ziarah minta doa. Tapi kalau untuk majelis taklim bukan saatnya anak kecil dibawa ke majelis taklim yang belum tamyiz itu belum ngerti adab. Akhirnya ganggu. Dulu di zaman Habib Abdullah Al-Haddad pernah ada orang hadir majelisnya Habib Allah Haddad bawa anaknya yang masih kecil belum tamyiz. Rame akhirnya sama Habib Abdullah Haddad tegur. Orang ini katanya kepingin barokah. Udah ente yang datang ke sini, anak ente di rumah, ente pulang bawa barokah untuk semua keluarga. Nggak usah seanaknya yang masih belum tamyiz dibawa ke sini. Ente yang datang ke sini istiqomah, ente pulang bawa berkah, sebarkan ke rumah ente berkah ente itu. Ente pulang bawa berkah, bukan nyangkut di sini. Nah, begitu. Jadi kalau sudah tamyiz, sudah harus dibiasakan ke masjid, jangan nunggu balik. Anak kalau udah tamyiz, diajak ke masjid, diajak ke musola, diajak ke majelis taklim. Tapi kalau belum tamyiz, belum saatnya. Itu ada waktunya. Mereka waktunya main itu belum tamyiz itu. Tapi bukan main di masjid. Ngerusak kekhusyuan masjid nanti. Dan setelah tamyiz pun diajak ke masjid dikontrol. Imma orang tuanya yang ngontrol atau dikontrol oleh ustadznya atau dikontrol oleh siapa. Jangan dibiarkan rame, tidak ada yang ngingetkan. Bahkan orang tuanya tidak ngingetkan. Nanti ada orang lain ngingetkan, ngamuk, ngambul. Dodolos kok goreng aja ngambulan ya. Itu. Jadi anaknya rame gak diingatkan orang lain, ngambek, ngambul. Repot ini ya. Hah? Ya, enggak terima. Harusnya berterima kasih anaknya dididik. Itu. Cuman kita mengingatkannya juga harus dengan cara yang bijak gitu aja. Kadang kita mengingatkannya juga salah. Itu. Kadang mengingatkannya salah. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya kalau belum tamyiz, belum saatnya diajak ke masjid, belum saatnya. Kalau belum tamyiz, kalau sudah tamyiz baru sudah seharusnya diajak ke masjid, tapi dikontrol. Kalau ada adab yang kurang itu ditegur dan jangan jauh dari orang tuanya. Orang tuanya di depan, anaknya kumpul kecil-kecil semua di belakang kemeriat. Ya, itu. Ndak dikontrol oleh orang tuanya, jejer sama orang tuanya. Sudah tamyiz. Itu. Dan diajari cara sholat yang benar sebelum itu. Itu. Biar ada di soft itu tidak memutuskan soft. Kalau anak main-main di tengah soft memutuskan soft nanti. Itu. Udah, jadi kembali ke masalah itikaf. Jadi saatnya harus muslim, kafir tidak sah itikaf, tamyiz, belum tamyiz tidak sah itikaf, dan semua ibadah nggak sah kalau belum tamyiz. Kecuali ada nanti di bab haji. Al-akil, yang berakal, itu. Orang gila, pingsan, itu tidak bisa. At-tahir anil janabah wan nifas, yang suci dari junub dan nifas, termasuk haid. Ya. Al-sahih anil janabah, at-tahir anil janabah wan nifas. As-sahih, yang sadar, ya, yang sadar. Al-kafi nafsahu, orang pingsan, as-sahih seperti apa? Orang pingsan kayak gitu, itu orang mabuk, tidak bisa itikaf. As-sahih al-kafi nafsahu an syahwatil farji, yang mencegah dirinya dari syahwat farji, menghindari syahwat farji, menghindari apa berjumpa dengan istrinya, apalagi sampai jima, itu menjaga farji, itu. Ma'adzikri wal ilmi bitahrim, disertai ingat dan ngerti keharamannya, itu.
Kalau lupa beda lagi hukumnya. Udah, ini orang-orang yang berhak yang sah melakukan iktikaf. Jadi syaksin maksus itu isinya. Arkanul iktikaf arba'atun, ada 4 rukunnya iktikaf. Mu'takif wa mu'takafeh wa lubsun wa niyah. Mu'takif orang yang iktikaf. Tadi aturannya sudah diterangkan ya. Wa mu'takafun fihi, tempat iktikaf. Tempat iktikaf itu wahwal masjid al-khalisul masjidiyah. Yang bisa sah untuk dibuat iktikaf hanya masjid yang murni kemasjidannya. Selain masjid nggak bisa iktikaf di rubat, iktikaf di ma'had, iktikaf di madrasah, di aula, di musola bahkan. Nggak sah. Iktikaf itu harus di masjid, itu pun masih ada syarat. Al-khalisil masjidiyah, yang murni kemasjidannya. Lo ada tak masjid tidak murni kemasjidannya? Iya. Fala yakfi al-musya. Masjid musya itu tidak cukup. Ya apa masjid musya itu? Kalau dibuat tahiyatul masjid bisa, dibuat itikaf tidak bisa. Masjid musya itu begini. Misal saya punya rumah, ada satu ruangan saya wakafkan. Ini setengahnya ada ruangan, setengahnya saya wakafkan masjid tanpa ditentukan setengah yang mana. Jadi kayak misalnya satu ruangan gini, satu ruangan dalam rumah misalnya tak wakafkan, setengahnya saya wakafkan masjid. Enggak disentuhkan setengah yang depan, setengah yang belakang, enggak, pokok setengah. Setengahnya saya wakafkan masjid. Maka ruangan itu setengah masjid, setengah rumah. Mana yang masjid, mana yang rumah? Campur. Enggak bisa dibedakan. Setiap tempat itu ada unsur masjid, ada unsur rumah. Ya, kayak kopi. Dicampur gula sama air. Antum bisa bedakan mana kopinya, mana airnya, mana gulanya? Nggak bisa kan? Lah kayak gitu masjid musya itu seperti itu. Lah masjid musya kayak tadi itu, antum tahiyatul masjid di situ sah. Tapi itikaf di situ tidak sah. Kenapa? Syaratnya itikaf harus masjid yang khalisil masjidiyah, tidak musya, tidak campur dengan lainnya ya. Kalau yang tadi itu satu ruangan diwakafkan setengahnya untuk masjid, lah ini campur antara masjid dan rumah tanpa terpisah. Itu enggak sah itu. Itu contohnya kamalau waqafa ba'dha darihi. Sebagian rumahnya diwakafkan, sebagian ruangan itu diwakafkan masjidan, tapi wakafnya syai' itu enggak ditakyin ya. Nggak ditentukan. Oh yang ini. Kalau beda, kalau satu kamar ini tak wakafkan masjid, jadi masjid total itu satu kamar itu. Ini ndak, satu kamar tak wakafkan masjid setengahnya. Setengahnya saya wakafkan masjid tanpa ditentukan setengah depan, setengah barat, setengah timur, ndak. Itu. Terus rukunnya itikaf yang ketiga walubsun, diem. Iktikaf itu harus diem atau mondar mandir. Diemnya seberapa lama? Ndak harus lama-lama. Catatan kakinya bi'ayyal basa fauqa qadri tumakninatis sholati, yaitu diem melebihi ukuran tumaknina. Ndak cukup seukuran tumaknina, lebih sedikit tak apa-apa, cukup sudah. Jadi nggak cukup antum masuk masjid niat iktikaf diem hanya qadr subhanallah keluar lagi, ya cukup itu ya. Harus diem melebihi ukuran tumaknina. Lebih sedikit cukup sudah ya, lebih sedikit. Apa harus diem? Ndak, sakinan, diem ada di situ melebihi seukuran tumaknina. Au yataraddadu qadra dzalik, atau muter-muter di masjid. Muter-muter, selfie-selfie, niat iktikaf ada di situ ya. Habis itu keluar lagi, cukup sudah. Itu lumayan, selfie dapat niat iktikaf. Dan tidak selayaknya datang ke masjid untuk tujuan selfie, dan tidak selayaknya bangun masjid biar jadi tujuan wisata. Akhirnya tidak jadi tempat ibadah, merubah tujuan pembangunan masjid. Jadi bikin masjid semegah mungkin. Tujuannya biar jadi tujuan wisata. Apa ini ya? Masjid untuk ibadah. Sekiranya orang masuk masjid itu ingat akhirat. Bukan masuk masjid ingat WA, ingat Facebook. Itu waduh iya. Facebook anak lama ndak update foto profil. WA anak lama nggak ganti fotonya, ndak lama ndak update foto. Masuk masjid ingat WA, ingat Facebook, ingat Instagram, bukan ingat Allah, bukan ingat akhirat. Ndak selayaknya seperti itu. Masjid yang bersih, tapi jangan membuat masjid yang tujuannya biar jadi tujuan wisata. Nah, akhirnya
Kita tidak bisa jamin yang masuk situ selfie-selfie, bisa jadi perempuan yang sedang haid itu yang masuk ke situ. Karena kepingin selfie ada di situ. Nah, itu. Masjid yang seperti itu akan didatangi oleh semua orang. Yang senang ke masjid atau yang nggak senang ke masjid, yang biasa ke masjid atau nggak biasa ke masjid. Karena apa? Tujuannya selfie. Beda masjid yang memang untuk ibadah. Orang nggak senang ibadah, bakalan masuk ke situ. Tapi kalau masjid wisata, semua orang bakal masuk, hatta yang nggak ngerti agama sama sekali, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, akhirnya dalam keadaan haid masuk situ nanti, itu atau bawa najis. Nah, tadi apa kencing nggak cebok, bisa jadi seperti itu masuk ke situ ya, itu bawa najis ke dalam masjid. Kemudian waniyatun, itikaf harus niat, niat. Watajibun niyatu fardhihi fi nadrihi. Kalau iktikafnya nadar, ya harus niat fardhon. Nah, jadi harus niat fardhon. Tapi kalau iktikaf sunnah, ya enggak usah nyebutkan itu. Contohnya, bi ayyakula nawaitu fardhal iktikaf, cukup. Atau awil iktikaf al-mandur, nawaitul iktikaf al-mandur. Nah, ini sebaiknya ini jarang orang yang melakukan. Padahal ini bisa merubah ibadah kita, pahalanya 70 kali lipat. Apa? Wa yambaghi lidakhilil masjid. Orang yang masuk masjid hendaknya masuk kenapa? Linahwi sholatin, untuk sholat, untuk daras, untuk apa? Hadir majelis-majelis kebaikan, sholawat dan yang lain-lain. Atau hatta untuk tidur. Ya, pokoknya semua orang yang mau masuk ke masjid hendaknya ini. Ayyam dural itikaf, nadar itikaf. Ya, mau masuk itu nadar itikaf. Binahwi ngomong kayak gini, lillahi alayya an a'takifa fi hadal masjid muddata iqamati hadihi fihi. Atau nadartu an a'takifa fi hadal masjid muddata iqamati hadihi fihi. Jadi niat ngomong kayak gitu, omong, tidak cukup dalam hati. Nadar itu harus diucapkan keluar suara, tidak cukup niat dalam hati. Nadar ngomong gini, jadi mau masuk masjid atau sudah masuk itu antum ngomong, nadartul i'tikaf fi hadal masjid muddata iqamati hadihi fihi. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di sini sampai saya keluar lagi, ya lah seperti itu. Setelah nadar langsung antum niat apa? Niat tadi itu nawaitul i'tikaf al-mandur, saya niat i'tikaf yang barusan saya nadari, ya saya niat i'tikaf nadar, melaksanakan nadar, cukup itu sudah. Faedahnya apa? Liyusaba alaihi sawabal wajib, agar mendapatkan pahala wajib. Itikafnya menjadi itikaf wajib. Sumayan wihi, kemudian niat tadi itu ya, itu biar wajib. Lah pahala wajib 70 kali lipat dibanding pahala sunnah. Antum kalau niat itikaf sunnah, pahalanya sunnah. Tapi kalau wajib 70 kali lipat, eman-eman. Nah, ini yang membedakan orang punya ilmu dan tidak. Amalnya sama, pahalanya beda. Itu gara-gara ilmu. Gitu. Kalau nggak ngerti ya bisa. Mubtilatul i'tikaf, yang membatalkan i'tikaf itu ada sab'atun, 7. Al-junun, gila walaupun sebentar. Wal ighma, pingsan. Wasukru, mabuk. Ini membatalkan apa? I'tikaf. Itu. Wal haid, membatalkan. Warida, murtad, waliyatubillah, membatalkan. Wal janabah allati tuftirus shaim, janabat yang membatalkan orang puasa, ini juga membatalkan itikaf. Apa janabat yang membatalkan puasa? Janabat gara-gara wati, janabah gara-gara persentuhan kulit, disertai syahwat untuk istrinya, kulit ketemu kulit, syahwat, akhirnya keluar mani. Ini janabah membatalkan puasa, juga membatalkan itikaf. Begitu juga janabat gara-gara istimna, mengeluarkan mani secara sengaja walaupun pakai hail, ya, walaupun pakai hail dengan cara apapun. Ini membatalkan puasa, juga membatalkan iktikaf. Itu. Wal khuruju minal masjid bila udrin, keluar dari masjid tanpa udur, batal iktikafnya. Keluar dari masjid tanpa udur. Kalau ada udur tidak masalah, mau makan. Kenapa makan di masjid itu tidak layak? Kalau minum tidak apa-apa. Makan di masjid itu kurang layak karena dikhawatirkan mengotori masjid. Tidak haram tapi kurang layak. Kalau sampai mengotori, membuat orang jijik, ya haram. Baik ketika ada acara maupun tidak ada acara. Baik karpetnya bagus atau karpetnya jelek atau tidak ada karpetnya. Kenapa? Kita tidak makan di masjid
itu untuk menjaga kehormatan masjid, bukan menjaga kehormatan karpet. Wadah ya. Sebagian orang itu apa? Kalau ada karpetnya tidak boleh, di luar saja yang nggak ada karpetnya. Kita menghormati masjid, bukan menghormati karpet buatan baut deh karpet ya. Walaupun belinya di Arab Saudi pas umroh ya. Tulisannya made in baut ya. Itu. Jadi kita menghormati masjidnya, bukan karpetnya. Itu. Jadi harus tetap dijaga. Ada karpet, tidak ada karpet, hati-hati. Jangan sampai kopi tumpah ada di situ. Itu. Jangan sampai makan kocar kacir ada di situ, ngotori di situ. Ada karpet atau tidak ada karpet? Kenapa? Kita menghormati masjidnya, bukan karpetnya. Itu. Jadi keluar dari masjid. Keluar dari masjid di sini catatan kakinya itu ai bikulil badan. Seluruh badannya yang keluar. Kalau sebagian toh tangannya keluar kayak gini, enggak masalah. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau udah Ramadan memperbanyak itikaf, apalagi kalau sudah Asrul Awakhir. Itu. Kalau udah Asrul Awakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sarungnya dikencengi. Apa maksudnya sarung dikencengi? Ini ada yang mengartikan artinya tidak melakukan hubungan dengan istrinya sudah. Kalau sudah Ramadan, sarungnya diikat rapat. Nggak gampang keserimpet sewe ya, itu nggak gampang keserimpet. Jadi udah mapan ya, itu tidak seperti Pak Dunas ya. Itu mau taklim keserimpet sewe, udah situ. Itu nggak jadi. Udah Rasulullah dikencengkan, itu dikencengkan. Kalau udah khususnya Asrul Awakhir, itikaf udah, itikaf ada di masjid. Nanti kadang rambutnya agak perlu disisir. Nah, rumah istri Rasulullah kan berdekatan dengan masjid. Kadang Rasulullah badannya masih di masjid, ketuk rumahnya, dibuka jendelanya, kepalanya dimasukkan gini, minta sisirkan ke istrinya. Rambut beliau minta disisirkan oleh istrinya. Jadi kepala beliau keluar dari masjid, badannya masih di masjid, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang nggak boleh itu keluar dengan seluruh badan atau badan yang dibuat berpijak. Itu yang ada di luar masjid, ini yang membatalkan itikaf. Sudah, kita selesai dari bab itikaf, alhamdulillah, beralih kepada pembahasan al-hajj wal umrah. Al-hajj lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa itu menuju. Mau kemana? Haji. Loh, haji kok Ramadan? Iya, haji nang Kejayaan. Itu haji menuju OTW ya. Haji itu menuju. Menuju kemana? Ya terserah menuju kemana aja. Haji itu lughatan. Wa syar'an qasdul bait al-haram lin nusuk. Menuju Baitul Haram, bukan menuju Kejayaan, Warung Dawa atau yang lain. Menuju apa? Baitul Haram apa? Lin nusuk, untuk melakukan nusuk. Itu ibadah itu. Wal umrah lughatan az-ziyarah. Umrah lughatan artinya ziarah. Mau kemana umrah? Umrah kemana? Ke Mbah Selaga. Umrah kok Mbah Selaga? Iya, umrah itu ziarah, paham ya? Itu. Umrah itu ziarah. Wa syar'an ziyaratul Baitil Haram lin nusuk. Ziarah Baitil Haram bukan ziarah yang lain, untuk nusuk. Untuk nusuk. Ziarah Baitil Haram bukan sekedar untuk selfie, tapi untuk nusuk. Nah, ini haji dan umrah itu. Semoga kita ditakdirkan bisa haji umrah sesering mungkin, bisa ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang salaf itu ngajarkan kalau ada orang mau haji atau umrah itu sebelum berangkat sowan dulu kepada orang-orang soleh. Untuk apa? Satu, minta nasihat. Dua, minta doa. Ya, minta nasihat, minta arahan apa yang harus dilakukan di sana, apa yang terbaik untuk dilakukan sebelum berangkat, ketika berangkat, ketika ada di sana, apa yang harus dilakukan. Kemudian minta doa. Dan biasanya salaf kalau ada orang pamit mau minta doa sama wasiat. Kenapa? Mau haji atau mau umroh. Biasanya ditegur, jangan bilang mau haji atau mau umroh, bilang mau ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu haji dan umrah. Begitu. Tujuan nomor satunya ziarah Rasulullah SAW. Kenapa? Tanpa Rasulullah SAW kita tidak bakalan tahu apa itu haji, tidak bakalan tahu apa itu umrah, tidak bakalan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi nomor satu tujuannya ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk a'dzamul qurubat.
al-musilah ila rabbil bariyat. Bukan malah dibid'ah-bid'ahkan. Pakai dalil la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kita itu mempersiapkan kendaraan, mengeluarkan biaya hanya sekedar untuk pergi ke tempat lain kecuali untuk ke tiga masjid. Jadi tidak boleh mengeluarkan biaya mempersiapkan kendaraan untuk pergi kemana-mana kecuali kalau mau ke tiga masjid. Ini yang ngomong kayak gitu dengan dalil hadisnya benar, pemahamannya salah, sok faham. Artinya kalau antum ingin mengeluarkan biaya, pingin pergi ke masjid, ndak usah Masjid Mubarak yang dekat ada ya, nggak usah antum capek-capek mengeluarkan biaya pergi ke masjid yang jauh. Sama saja. Masjid yang di kampungnya antum, masjid yang di sana, pokok sama-sama dibangun pakai harta halal, tidak syubhat, sama saja. Kecuali tiga masjid, nilainya beda. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram satu kali sholat di situ setara dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Aqsa 500 kali. Lah kalau antum mau pergi ke masjid, ndak usah jauh-jauh, pakai mempersiapkan kendaraan, mengeluarkan biaya besar, hanya untuk pergi ke masjid yang jauh. Sama aja, masjid di mana aja sama. Kenapa harus masjid A, masjid B? Itu. Kecuali kalau tiga masjid, kalau antum mengeluarkan biaya karena kepingin sholat di Masjidil Haram, fadl, pahalanya besar. Kalau ingin mengeluarkan biaya, antum ingin sholat di Masjid Nabawi, fadl, pahalanya besar. Atau di Masjidil Aqsa, fadl, pahalanya besar. Tapi asalkan tidak perlu minta visa kepada pemerintah Israel. Kalau perlu minta visa ke pemerintah Israel, tidak usah. Kenapa? Kalau antum pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian pakai acara minta visa ke pemerintah Israel, berarti antum mengakui pemerintahan Israel. Ya, antum mengakui adanya pemerintahan Israel, kita tidak mengakui. Ya, kita tidak mengakui. Antum minta visa berarti antum mengakui. Antum minta visa ke mereka berarti antum menjadi jaminan keamanan mereka, di bawahnya mereka. Mentakdim mereka. Itu. Kalau pakai acara-acara minta visa dulu ke pemerintah Israel, nggak usah, mending nggak usah. Kepingin sholat di yang pahalanya berlipat-lipat, ada Masjidil Haram kok yang lebih besar. Masjidil Aqsa 500, Masjidil Haram 100.000. Kenapa harus ke sana kalau hanya itu tujuannya? Tabarukan. Emang Masjidil Haram kurang barokah? Ya, Masjidil Haram nisbatnya kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Ibrahim. Itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau nggak perlu minta izin, pakai visa-visaan ke pemerintah Israel, nah, itu silahkan. Tapi kalau perlu nggak usah ya. Itu. Nah, jadi ngapain? Nah, jadi itu intinya, maksudnya hadis Rasulullah SAW itu tadi, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan antum mengeluarkan biaya pergi jauh-jauh hanya ingin pergi ke masjid kecuali tiga masjid ini. Kenapa? Istimewa. Kalau ke yang lain sama saja. Itu beda kalau ziarah Rasulullah SAW-nya, tidak masuk ke hadis ini. Orang ziarah Rasulullah dibid'ahkan. Kenapa? La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Itu al aslu fil istisna al ittisal. Ini yang dibahas masjid. Jadi tidak nyinggung masalah ziarah Rasulullah, ziarah makam Rasulullah, ziarah tempat-tempat bersejarah di situ yang pernah disinggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencakup itu khusus masjid. Sebagian orang gitu, setelah umroh kepingin ke Madinah, ditanyai, kemana ke Madinah? Ziarah Rasulullah SAW. Tidak boleh, bid'ah. Yang benar bagaimana? Ziarah masjidnya Rasulullah SAW. Buah lul ente itu. Kalau anda mau ziarah masjid, ngapain jauh-jauh ke Madinah? Mekah pahalanya besar, lebih besar. Iya benar. Masjidil Haram berapa pahalanya salat di situ? 100 kali, 100.000 kali lipat. Masjid Nabawi 1000. Buah lul apa enggak? Kalau hanya sekedar kepingin pindah masjid dok. Buah lul apa enggak?
Bahlul lah, 100.000 ditinggalkan nyari yang 1.000. Kita ke Madinah bukan itunya yang jadi tujuan utama. Yang jadi tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya. Nah, Rasulullah gak tertandingi hatta dengan 1 juta Masjidil Haram. Kalau Rasulullah, kalau masjidnya kalah, iya benar. Jadi bahlul ini ya, enggak boleh bid'ah. Ya apa? Gini tak ajari bahlul bi ghairi hisab ya. Tak ajari bahlul bi ghairi hisab. Itu jadi sebagian orang kayak gitu. Jadi dari Makkah mau menuju Madinah tanyai sebagian itu orang-orang yang apa? Ya di sana. Mau kemana? Ke Madinah. Ngapain? Ziarah Rasulullah SAW. Bid'ah. La tushaddu rihal illa ila salasati masjid. Yang benar bagaimana? Ziarah masjidnya Rasulullah. Ini namanya bahlul bi ghairi hisab gitu. Itu bahlul bi ghairi hisab. Kalau hanya ke masjid ya itu tadi. Jauh tidak ada bandingannya. Tapi kalau ke Rasulullahnya tidak bisa dibandingkan apapun. Jangankan dengan Masjidil Haram, dengan Aras tidak ada apa-apanya ya. Itu dengan Aras ada apa-apanya. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Afdalnya makhluk secara mutlak dibanding apapun Rasulullah SAW. Jangan hiraukan omongan yang lainnya. Famil anisyiqaqi. Itu. Kalau ke Rasulullahnya sombot. Itu. Kalau kita ke Madinah, meninggalkan Mekah ke Madinah karena menuju Rasulullah. Nah, ini ya tidak tertandingi dengan apapun. Tapi kalau masjidnya ya keliru. Ya, tujuannya ke masjidnya, bukan tujuannya kepada yang ada di masjid itu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita tuju. Al-Haji wal Umrah. Itu tadi tarifnya. Kemudian sekarang akan dibahas syurutu wujubil haji wal umrah. Syarat wajib. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Ini kalau terpenuhi baru orang itu terkena kewajiban haji, terkena kewajiban umrah. Kalau enggak, maka ya enggak terkena. Kalau ada satu yang enggak terpenuhi, enggak terkena kewajiban. Syurutu wujubil haji wal umrah khamsatun. Syarat wajibnya haji dan umrah 5. Pertama Islam. Orang kafir enggak wajib. Artinya tidak kena tuntutan di dunia, tapi di akhirat tetap kena siksa gara-gara tidak haji, gara-gara kafirnya juga. Kedua wal bulugh, balik, anak kecil tidak wajib, sah. Itu. Wal aqlu, berakal. Itu. Orang yang nggak berakal tidak wajib. Wal hurriyah, merdeka, budak nggak wajib. Wal istita'ah, mampu. Itu. Mampu untuk melakukan ibadah haji. Ini baru wajib. Yang nggak mampu tidak wajib. Yang dimaksud mampu ini apa? Mampu itu ada 2. Wahia nau'an. Catatan kaki di bawahnya. Mampu haji itu ada 2. Agak dibelokkan. Istita'atun bin nafsi. Mampu melakukan sendiri. Itu istita'ah bin nafs. Ini mampu melakukan sendiri. Wastita'atun syaratnya 7. Nanti ada wastita'atun bil ghair. Mampu dengan cara diwakilkan pada orang, digantikan oleh orang lain. Itu istita'ah bin nafsi, orang itu bisa dikatakan mampu haji sendiri. Wa syurutu sab'ah, kalau memenuhi 7 syarat. Apa? Pertama, wujuduz zat, ada bekal, bukan bonek. Bondonekatnya punya bekal. Kalau bonek gak wajib. Warahilah, itu punya kendaraan, imma beli kendaraan atau punya ongkos kendaraan. Bekal ini bekal untuk makan, akomodasi, penginapan dan yang lain-lain. Kendaraan ada. Wa amni tariq, aman, tidak bahaya kalau terjadi perang. Itu tidak wajib. Wa imkanil masir, mungkin untuk berangkat. Kalau udah kemepetan baru kaya ya, tidak nututi sudah. Jadi dapat rizki, dapat fulus 10 M. Mepet sekali ke apa? Ke pelaksanaan ibadah haji, sehingga pendaftaran udah ditutup. Hatta yang bayar 1 M tidak bisa. Ya, hatta yang bayar 1 M pun tidak bisa, udah tutup. Pendaftaran udah ditutup. Kota Makkah sudah ditutup, tidak boleh dari luar masuk sudah. Kalau udah mepet-mepet. Nah, ini punya biaya, tapi tidak imkanul masir, tidak mungkin untuk berangkat. Maksa bisa, ya, tapi resiko ketangkap polisi penjara, ya. Itu. Wa imkanul masir.
Kemudian syaratnya lagi untuk dikatakan mampu, wa ayyakhruja ma'al mar'ati zaujuha au mahramuha wa illam yakun kullun minhuma siqatan. Kalau perempuan itu bisa wajib haji kalau dibarengi suami atau mahram, walaupun orang yang enggak terpercaya. Suami walaupun tidak bisa dipercaya, mahram walaupun tidak bisa dipercaya, cukup sudah wajib. Karena walaupun mereka orang yang nggak bisa dipercaya, tapi normalnya mahram sama suami itu akan melindungi perempuannya ya, melindungi perempuannya. Au abduha asiko, atau bareng budak. Dalam zaman dulu ada budak, asalkan siko kalau budak catatannya, kalau suami ndak. Au niswatun sikotun sintani fa aksar. Itu. Atau bareng nggak ada mahram, nggak ada suami, bareng sesama ibu-ibu ya, sesama perempuan, tapi minimal harus ada 2 orang temennya dan siko semuanya, siko semua, nggak ada yang kemenyek-kemenyek itu ya. Itu. Jadi perempuan boleh berangkat ibadah haji atau umroh yang wajib itu apa? Dengan syarat ada teman suami atau mahram walaupun tidak sikoh, atau 2 perempuan ya, minimal 2 perempuan, berarti bertiga ya, dibarengi 2 perempuan berarti bertiga yang semuanya sikoh. Ini semua bukan ingin mempersulit wanita, tapi ingin melindungi wanita. Itu, seperti itu. Aunis wasikot, sintani fa aksar, 2 atau lebih. Termasuk syaratnya orang itu dikatakan mampu berangkat sendiri, wasubutuhu alal markub bila dhararin syadid, bisa apa? Diem di atas kendaraan tanpa doror. Zaman dulu kan berangkat haji itu kan dari jauh naiknya onta, himar kayak gitu kan, bukan seperti sekarang naik pesawat, naik kapal tradisional yang nggak pakai mesin, ngandalkan angin terombang-ambing, ombak yang begitu besar, bahaya sekali ya itu. Atau orang nggak bisa naik bisa naik hewan tunggangan, jatuh kalau naik itu nggak bisa itu. Nah, maka nggak wajib. Zaman sekarang ini sudah lumayan ada pesawat itu. Kemudian wa wujuduz zat wal ma wa ala fuddabah bil mahal allati yu'tadu hamluha minha bi tsamanil mithil. Termasuk syarat orang itu dikatakan mampu haji sendiri, harus ada perbekalan air, makanan hewan di tempat-tempat transit yang normal dengan harga wajar. Yang namanya orang kan dari Yaman ke Mekah naik onta itu kan butuh berhari-hari, otomatis kan tidak mungkin bawa bekal makanan untuk jatah sebulan misalnya perjalanannya dari Yaman ke Mekah, bawa onta gitu, kemudian makanan untuk sebulan udah siap ya, basi semua, dan tidak mungkin juga kan bawa freezer di atas onta ya, itu tidak ada. Nyoloknya gimana nyolokannya? Freezernya ya tenaga surya ya. Ini zaman dulu udah ada freezer ya. Nah itu. Jadi harus ada apa? Tempat-tempat transit yang wajar, yang di situ dijual itu tadi perbekalan, air, makanan hewan dengan harga yang wajar. Ini untuk orang dikatakan mampu berangkat sendiri. Kalau ini tidak terpenuhi, ya maka nggak wajib. Orang kaya raya, itu orang kaya raya mau daftar haji udah terlalu tua, tidak memenuhi syarat umurnya, tidak wajib untuk berangkat haji. Itu udah dilarang, nggak boleh terlalu tua, ya tidak wajib sudah berangkat haji. Ini mampu sendiri. Nah, ada yang kedua, wastito'atun bil ghair. Tadi kan nau'an. Istito'ah itu ada 2 macam. Istito'ah bin nafsi, mampu sendiri. Ada mampu dengan digantikan orang. Ini istito'ah bil ghair ini. Istito'ah bil ghair. Ini khusus 2 orang, 1 mayit, kedua makdum. Intinya kita terangkan intinya. Jadi istito'ah bil ghair ini khusus bagi orang yang sudah meninggal. Dulu ketika masih hidup mampu haji sendiri, nggak dilaksanakan sampai meninggal dalam keadaan maksiat.
Ya. Jadi kalau ketika hidup mampu untuk haji kok tidak haji, maka ketika mati itu apa? Maksiat. Itu maksiat. Bahkan tercatat sebagai dosa besar. Karena itu fasik. Fasiknya apa? Sejak tahun terakhir dia mampu. Sejak tahun terakhir dia mampu. Fasik sudah. Sehingga khotor ini, kalau dulu waduh, sebelum meninggal ini menikahkan putrinya, waktu itu tidak fasik, tapi gara-gara mati terbukti fasik, batal pernikahan putrinya itu. Kenapa? Walinya fasik. Itu. Nah, jadi haji ini dan umrah ini wajibnya memang alat tarohi, tidak langsung. Ketika orang mampu tidak harus langsung berangkat. Boleh ditunda setahun lagi, 2 tahun lagi. Walaupun nggak ada antrian seperti sekarang misalnya, tidak harus langsung. Tapi resiko kalau tidak dilakukan segera. Kalau mati maka dosa sejak setahun terakhir. Sejak tahun terakhir dia mampu. Mampunya sejak 10 tahun yang lalu udah haji-haji. Bukan fasik sejak 10 tahun, tapi sejak tahun terakhir dia mampu. Itu fasik dia. Nah, ini kalau orang yang mampu haji ketika masih hidup kok tidak haji, akhirnya meninggal, wajib dihajikan. Pakai harta peninggalannya dia itu. Harta peninggalannya sebelum diwaris wajib dibuat bayar orang untuk majikan. Bayar kalau nggak ada yang mau gratisan. Kalau ada yang mau gratisan tidak apa-apa. Anaknya misalnya mau urusan anak saya yang menghajikan gratis, atau punya santri ada di sana misalnya, mukimin ada di Saudi, saya menghajikan. Tidak apa-apa kalau ada yang mau gratis ya. Tapi kalau tidak, wajib bayar orang untuk majikan. Dan syarat orang yang menghajikan ini haji badal, harus sudah pernah haji sendiri. Harus sudah pernah haji sendiri. Orang yang belum pernah haji sendiri mau menggantikan orang lain, tidak bisa. Itu tidak bisa, nggak memenuhi syarat. Udah, ini istito'a bil ghair. Bagi mayit yang dulu terkena kewajiban haji tapi tidak melakukan haji sampai meninggal, ini yang bisa digantikan. Kedua, al-ma'dhub. Itu ma'dhub itu orang yang nggak bisa berangkat sendiri, hidup tapi nggak bisa berangkat sendiri, mampu berangkat sendiri dari segi biaya, tapi kesehatan tidak memungkinkan. Ini wes orang stroke, nggak bisa ngapa-ngapain sudah ya. Stroke nggak bisa ngapa-ngapain, kaku gitu ada di kasur, hatta duduk ditekuk nggak bisa ya. Nas'alul afa wal afiyah. Itu. Jadi orang kayak gitu kaya, sebelum sakit itu kaya, mampu untuk haji, tapi tidak berangkat-berangkat, akhirnya kena stroke kayak gitu. Tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa gerak, tidak bisa apa, ada di ranjang dok kayak gitu. Ini mau haji sendiri gimana caranya? Ya, sulit, tidak bisa. Maka wajib nyari haji badal, bayar orang untuk menghajikan dia wajib. Faham ya? Ini istito'a bil ghair. Udah, kita lanjut. Arkanul haji, rukunnya haji. Rukunnya haji itu ada 6. Dalam haji ini dibedakan antara rukun dengan wajib. Beda dengan di yang lain, sama aja. Jadi dalam haji dan umroh ini ada rukun atau fardu. Ini ada wajib, ada sunnah. Itu. Kalau di bab sholat misalnya, wajib-wajibnya sholat, rukunnya sholat, fardunya sholat ya sama aja, niat, takbiratul ihram, berdiri dan seterusnya ya. Dalam wudhu juga sama. Tapi dalam bab haji dan umrah beda. Rukun atau fardu kalau nggak dilakukan, haji dan umrahnya nggak sah. Kalau wajib nggak dilakukan, haji dan umrahnya tetap sah, hanya saja kena denda. Jadi kalau rukun atau fardu nggak dilakukan, ya hajinya nggak selesai. Itu, nggak sah haji dan umrahnya. Tapi kalau wajib, nggak ngefek, hajinya tetap sah, umrahnya tetap sah. Cuma dia kena denda. Sunnah kalau nggak dilakukan ya hajinya tetap sah, umrahnya tetap sah dan tidak kena denda. Cuman ya kurang sempurna. Itu kurang sempurna. Udah. Sekarang kita bahas arkanul hajj. Rukun-rukunnya haji itu ada sittatun 6. Itu 6. Pertama al-ihram.
Yang pertama ihram. Apa itu ihram? Ai niyatud dukhuli fihi. Niat masuk ke dalam ibadah haji. Bi ayyakula biqalbihi wujuban wa bilisanihi nadban. Jadi dia mengatakan dengan hatinya wajib dengan hati. Dan dengan lesannya sunnah. Mengucapkan dengan lesan sunnah, dengan hati wajib. Ngomong apa? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi dalam hati niat begitu. Saya niat haji dan ihram haji karena Allah. Lah itu niatnya. Ini yang pertama, ihram. Kedua, wal wukufu bi Arafah. Wukuf ada di Arafah. Wukuf diem enggak ngapa-ngapain, diem. Ada di Arafah, datang ke Arafah gitu. Dengan aturan nanti akan diterangkan. Wat tawafu tawaf. Wasayu sa'i. Itu. Wal halku awit taksir, nyukur rambut, cukur pelontos kalau halku. Awit taksir atau dipotong atau potong rambut. Kalau cukur pelontos jelas. Kalau cukur minimal berapa? Itu wa aqalluha izalatu salasi sya'aratin min sya'rir ra'si. Minimalnya menghilangkan 3 helai rambut kepala. Rambut jenggot tak cukup. Harus rambut kepala. Ya, rambut kepala. Minimal 3 helai rambut. Apa harus 3 helai dari akarnya? Ndak, au juz'un min kullin minha, atau sebagian diambil ujungnya cekrek gitu dok. 3 rambut dipotong ujungnya dok, bukan dari bawah ya. Itu cekrek 3 kali, 3 cukup. Halqon dengan cara dicukur cukup pelontos itu. Au natfan atau dijebol cukup itu. Krek 3 ya. Udah kok itu jebol itu. Itu. Au qasan atau digunting cukup. Au harqon, ihraqon dibakar. Jadi tahallul ada yang punya korek. Itu rambutnya dibakar. Alah pinjam koreknya. Dibakar. Tidak apa-apa, pokok 3 rambut minimal. Afdalnya halku untuk laki-laki. Laki-laki afdalnya cukur pelontos. Tapi kalau perempuan afdalnya taksir, dipotong saja, jangan gundul. Ya, kalau perempuan afdalnya dipotong pakai gunting. Kalau laki-laki afdalnya dicukur halus. Itu. Kemudian rukunnya haji wa tartibu mu'dhamil arkan. Kebanyakan rukun tadi harus tartib. Beda kalau sholat, semua rukunnya harus tartib. Kalau haji tidak semua harus tartib. Ya apa? Begini haji itu. Tak gambarkan rukun-rukunnya. Ya, wukuf. Kemudian apa? Ada yang namanya ihram ya. Ihram. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Kemudian apa? Tawaf. Sa'i. Kemudian halku awit taksir. Cukup. Kemudian tartib. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Yang tartib tidak harus semua rukun. Yang jelas yang harus paling awal ihram. Kenapa? Ihram itu niat. Itu. Yang paling pertama ihram. Tidak bisa wukuf dulu baru ihram, tidak bisa. Harus ihram. Setelah itu wukuf. Tidak boleh tawaf. Tawaf di sini maksudnya tawaf ifadah. Tawaf itu banyak macamnya nanti. Tawaf ifadah ini yang tawaf rukun. Disebut tawaf ifadah, disebut tawaf rukun. Tawaf harus setelah wukuf. Sebelum wukuf tidak bisa ya. Itu. Halku juga sama. Harus setelah wukuf. Tidak bisa sebelum wukuf. Sa'i yang penting setelah tawaf. Sa'i yang penting setelah tawaf. Kalau tawaf ifadah berarti ya nunggu wukuf ya kan? Wukuf baru bisa tawaf ifadah, habis itu sa'i. Tapi sa'i itu tidak harus setelah tawaf ifadah. Yang penting setelah tawaf. Tawaf ifadah atau tawaf kudum. Orang itu ketika masuk Mekah sunat tawaf. Sunat ini, tawaf namanya tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Jadi orang itu
pertama kali masuk Mekah disunatkan melakukan tawaf kudum. Pertama kali masuk, walaupun belum wukuf, ini sunat tapi nanti wukuf lagi, namanya tawaf ifadolah. Sa'i ini syaratnya boleh dilakukan harus setelah tawaf, boleh setelah tawaf kudum, boleh setelah tawaf ifadah. Wadah ya? Berarti sa'i ini harus setelah wukuf apa enggak? Ya dilihat. Kalau tadi sudah sa'i setelah tawaf kudum, enggak harus, sebelum wukuf boleh ya. Tapi kalau tadi enggak sa'i atau enggak tawaf kudum, karena sunnah kan, itu enggak melakukan tawaf kudum, ya maka sa'i harus setelah wukuf dan harus setelah tawaf ini. Ini yang harus urut. Nah, jadi sa'i bisa maju mundur, makanya yang tartib itu enggak jami'ul arkan tapi mu'dhamul arkan. Wa tartibu mu'dhamil arkan. Catatan kaki di bawah itu idla buddha min taqdimil ihram alal kul. Ihram harus mendahului semuanya. Wal wukuf ala ma ba'dahu. Wukuf harus mendahului yang lain. Jadi wukuf itu harus sebelum tawaf ifadah, sebelum sa'i, sebelum halku taksir, dengan catatan illam yuqaddim as-sa'ya ba'da tawafil kudum. Kalau dia tidak mendahulukan sa'i setelah tawaf kudum. Tawaf kudum kan sunnah kan ya, masuk Mekah sunnah tawaf kudum. Ini bisa sudah sa'i, dah harus boleh. Tapi kalau sa'i ditaruh di sini berarti mendahului wukuf. Kalau nggak ditaruh di sini ya harus setelah wukuf. Wa ta'khirut tawaf was-sa'yu wal halku anil wukuf. Itu harus mengakhirkan tawaf, sa'i, halak, cukur dari wukuf. Ini tawaf, sa'i, halak harus harus setelah wukuf. Kecuali tadi itu sa'i ya, bisa maju mundur. Wala tartiba bainaha, itu bainaha salasa itu. Wala tartiba bainaha itu tawaf, sa'i, halku. Itu tidak harus tartib itu. Tawaf, sa'i, halku. Tidak harus urut, kecuali illa baina tawaf was sa'i, kecuali sa'i dan tawaf harus urut ya. Halku tidak apa-apa, sebelum tawaf halku dulu ya. Sebelum tawaf sudah cukur sih mumpung gak antri ya, nanti setelah tawaf antri nanti, tidak apa-apa. Jadi halku ini ditaruh sebelum sa'i, ditaruh sebelum tawaf, boleh ya, boleh. Itu tidak harus tartib. Nanti tak terangkan lagi seperti apa gambaran haji. Biasanya pemula belajar haji itu bingung, apal-apal tok rukunnya ini, wajibnya ini, tempatnya itu letaknya di mana saja itu bingung, sehingga gak tasawur, sehingga nganggep bab haji itu repot. Enggak, jauh lebih repot bab sholat, jauh lebih repot bab tayamum ya. Gampang haji itu. Biasanya yang bikin bingung itu akhirnya banyak santri kayak gitu itu ya. Bingung, ya apa sih haji ini, nggak paham dari dulu. Bukan nggak paham sebenarnya, nggak tahu tempatnya. Ini tempatnya kapan, ini kapan. Itu aja. Nanti tak kasih gambaran insyaallah. Udah, ini rukunnya haji ada berapa? 6. Wadah ya? Udah, sekarang kita beralih ke rukunnya umroh. Arkanul umroti hiya arkanul haji. Rukunnya umroh sama seperti rukunnya haji ilal wukuf, tidak ada wukufnya gitu aja. Jadi umrah itu hanya ihram, tawaf, sa'i, halku. Tartibnya semua rukun. Tartibnya semua rukun kalau umroh. Kalau umroh tartib semua rukunnya. Itu. Wukuf ini tidak ada. Catatan kaki di bawah. Arkanul umrah ya arkanul haji ilal wukuf. Wahya apa? Berarti al-ihram, wat tawaf, was sa'i, wal halku. Wa tartib fi jami'ah kama tugur, harus tartib seperti itu. Kalau haji cukurnya boleh sebelum tawaf ya, cukurnya boleh sebelum tawaf. Kalau umroh nggak bisa, umroh nggak bisa. Umroh urutnya ini ihram, tawaf, sa'i, halku. Wa tartib fi jami'ah, tartib fi jamil madkurin ya. Itu beda kalau haji cukup tartib mu'dhamul arkan. Udah, ini rukunnya umroh. Jadi semua rukunnya haji juga rukunnya umroh kecuali wukuf, Sekarang pindah kepada wajib. Tadi sudah dibahas dalam haji dan umroh ada rukun atau fardu, ada wajib. Rukun atau fardu kalau nggak dilakukan hajinya nggak selesai. Nggak sah ya itu. Tapi kalau wajib nggak dilakukan hajinya tetap sah, cuman melakukan pelanggaran, dosa dan kena dam. Apa wajibnya haji? Wajibatul haji sittatun
wajibnya haji ada 7. Catatan kaki ada 6. Catatan kakinya al-farqu bainaha, bainal wajibat wa bainal arkan. Perbedaan wajib dengan rukun. Annahu yasihul hajju bidunil wajibat. Haji bisa sah tanpa melaksanakan kewajiban, tapi ma'ad dam, disertai bayar dam. Wa kadal ismu illam yu'dar, dan kena dosa kalau tanpa udur meninggalkannya. Bi khilafil arkan, beda kalau rukun. Fa inna sihhatal haji tatawaqqafu 'alaiha. Sahnya haji tergantung pada rukun, dan dilakukan ya tidak sah. Wala tujbar bidamin wala ghairi, tidak bisa diganti dengan dam atau yang lain. Itu enggak bisa. Wa kata yuqalu fil arkanil umrah wajibatiha. Rukun dan wajibnya umrah sama seperti itu maksudnya. Udah, apa wajibnya haji? 1. Kaunul ihrami minal miqat. Ihramnya harus dari miqat. Ihramnya harus dari miqat. Ihram rukun apa wajib? Rukun. Yang wajib apa? Melaksanakan itu di miqat. Ihramnya rukun, kalau tidak dilakukan hajinya nggak sah. Ihram itu di mana? Ya terserah antum. Ihram itu kan niat kan ya. Niat ketika ada di rumah belum naik pesawat sudah niat, boleh. Ihram haji itu ketika masih di rumah sudah niat, boleh. Di bandara sudah niat, boleh. Di mikot boleh. Setelah melewati mikot di depan Ka'bah baru niat, boleh sah. Tapi pelanggaran. Jadi niat ihram sebelum melewati mikot itu wajib. Kalau dilanggar niatnya tetap sah tapi dosa. Mikot itu ada 2. Mikot itu ada 2, ada mikot makani, ada mikot zamani. Nah itu batas, ada tempat, ada waktu. Kalau mikot zamani, waktunya ihram haji itu dalam 3 bulan. Al hajju asyhurum ma'lumat, yaitu apa? Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah. Ya, 10 hari Dzulhijjah. Itu waktunya ihram haji. Sekarang antum ihram haji belum saatnya, nggak sah ya. Sekarang Ramadan kayak ini kesusu ihram haji nggak sah. Ihram haji itu al hajju asyhurum ma'lumat. Jadi niat ihram haji itu dimulai dari malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal sudah diperbolehkan ihram haji. Tapi resiko ihram terus itu tidak tahallul. Kena keharaman banyak nanti ya. Itu dimulai malam 1 Syawal, sepanjang Syawal itu bisa untuk niat ihram haji. Sepanjang Dzulqa'dah bisa. Untuk Dzulhijjah khusus 10 malam pertama. Siang juga boleh, tapi terakhir malam 10 Dzulhijjah itu terakhir untuk niat haji. Setelah itu tidak bisa. Setelah itu tidak bisa. Itu kalau mikot zamaninya haji. Mikot zamaninya umroh sepanjang tahun kapan aja. Sekarang antum niat umroh boleh. Ya, kapan aja. Jadi kalau mikot zamaninya umroh. Ada mikot makani. Maksudnya mikot makani ini ada batas-batas. Ada batas-batas daerah yang kalau ada orang mau haji sebelum melewati batas itu sudah harus niat. Sebelum melewati batas itu maksimal ya di batas itu niatnya, dan itu yang afdol. Kayak Indonesia ini kalau apa? Kalau nggak ke Madinah dulu, Indonesia kalau nggak ke Madinah dulu, ini mikotnya sama dengan orang Yaman, yaitu Yalam Lam. Ada kota namanya Yalam Lam. Di sini Makkah misalnya. Di sini Indonesia. Nah, orang Indonesia kalau ke Mekah mau haji, dia ihram dimanapun sah. Di Indonesia sudah ihram sah. Di Yalam Lam ihram sah. Setelah melewati Yalam Lam nyampe Mekah baru ihram sah. Di tengah-tengah sini sah. Rukunnya haji ihram dimanapun. Ya, dimanapun. Tidak terikat oleh tempat kalau rukun.
Tapi selain rukun ada wajib. Apa wajibnya? Ihram dari mikot. Artinya sebelum antum melewati Yalamlam ke arah Mekah itu sudah harus niat. Jadi niat di Indonesia boleh, tidak haram. Niat di sini ketika misalnya naik pesawat berada di udaranya India misalnya, di atas udara India, antum ihram ada di situ, boleh. Yang penting terakhir Yalamlam ini antum udah harus niat. Jangan sampai keluar Yalamlam menuju Mekah belum niat, kena haram. Jadi kalau sampai melewati Yalamlam nggak niat, kena haram. Tapi seandainya niat di sini sah apa enggak? Sah, tapi dosa dan kena dam dengan beberapa aturan. Bisa hilang damnya. Wadah. Nah, ini maksudnya ihram dari mikot. Artinya kalau ke Mekah bertujuan ibadah haji sebelum melewati Yalamlam, keluar Yalamlam menuju Mekah itu sudah harus niat. Wadah. Ya. Jelas ini maksudnya. Ya. Jadi yang pertama kaunul ihram minal miqat wa huwa lughatan al-haddu. Arti miqat secara bahasa itu batas. Wa syar'an zamanul ibadah wa makanuha. Secara syara zamannya ibadah atau tempatnya ibadah makan. Wa huwal murad huna. Yang dimaksud di sini yaitu makan. Yang dimaksud miqat di sini itu miqat makani. Tempatnya ihram. Mana tempatnya ihram? Famiqatu man bi Makkah, ya Makkah. Kalau orang Mekah mau haji, mikotnya mana? Ya Mekah itu sudah. Enggak usah pergi ke daerah mana untuk ihram, enggak, ya Mekah itu sudah. Itu. Walitihamatil Yaman, Yalamlam. Yaman bagian Tihamah itu mikotnya daerah namanya Yalamlam. Indonesia sama, melewati itu ya. Itu Indonesia. Kalau enggak ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu ya nanti bisa ngikuti mikotnya orang Madinah. Sebagian jamaah haji Indonesia itu ada yang langsung Jeddah, Mekah, ada yang langsung Madinah dulu. Yang berangkat awal-awal biasanya Madinah dulu ya. Madinah dulu, ziarah Rasulullah SAW ada di situ, ziarah tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah, baru nanti mepet-mepet pelaksanaan haji, pelaksanaan wukuf, baru pergi ke Mekah, saya itu pulang. Ada yang berangkat akhir-akhir, langsung Mekah, mepet soalnya. Langsung Mekah haji dulu, itu umroh ada di situ, itu belanja tasbih, padahal pabriknya di Tanggulangin ya, itu beli tasbihnya di Makkah ya, oleh-oleh dari tanah suci Makkah, pabriknya di Tanggulangin Kejayaan. Itu jadi oleh-oleh. Habis itu pergi ke Madinah untuk ziarah Rasulullah SAW, pulang dari Madinah nanti. Nah, jadi kalau langsung ke Madinah bisa ngikuti mikotnya orang Madinah. Nah, ini orang Yaman bagian Tihamah mikotnya Yalamlam. Wali Najdin orang Najd ini mikotnya namanya daerah Kornul Manazil, itu nama daerahnya. Wali ahli Irak wa Khurasan orang-orang daerah Irak, orang-orang daerah Khurasan, daerah Iran kayak gitu-gitu. Itu mikotnya mana? Dzatu Irkin. Kampung namanya Dzatu Irkin. Wa Misra wal Maghrib orang Mesir, orang Maghrib Maroko. Itu mikotnya namanya daerah Juhfah. Artinya sudah harus ihram sebelum melewati Juhfah. Ihram di rumahnya enggak apa-apa. Wal Madinah wasyam lah, orang Syam dan orang Madinah ini. Begitu juga orang Indonesia yang ke Madinah dulu bisa pakai mikot ini apa? Dzul Hulaifah atau yang disebut dengan Bir Ali. Nama terkenalnya sekarang Bir Ali itu. Dzul Hulaifah. Hukumnya fa in jawazal miqata muridun nusuki, orang yang kepingin nusuk berangkat dari rumah ke Mekah kepingin nusuk, artinya kepingin haji atau kepingin umroh, kok ngelewati mikot, lewat Yalamlam enggak ihram, atau ke Madinah dulu melewati Dzul Hulaifah Bir Ali enggak ihram, ya apa? Itu summa ahram marwi, kemudian ihram setelah melewati mikot baru ihram, padahal dari rumah sejak awal niatnya mau nusuk haji atau umroh, maka itu walam yaud ilaihi, dan tidak balik setelah niat ihram di sini terus langsung Mekah, tidak balik ke mikot, qablat talabbus bin nusuk,
sebelum melakukan rangkaian ibadah haji atau umroh, sebelum melakukan amal ibadah, fa'alaihi damun, kena denda. Bisa hilang dendanya bagaimana? Balik. Jadi sebelum melakukan rangkaian ibadah tawaf atau wukuf atau apa, balik ke sini dulu. Jadinya waduh iya belum niat. Enggak apa-apa niat. Balik ke sini seret. Putar balik ke sini, niat atau di sini, udah hilang, nggak kena dam sudah ya. Ini kalau dari rumah tujuannya ke sana mau haji atau mau umroh, nggak boleh melewati mikot sebelum niat, dosa kalau sampai itu terjadi. Beda kalau berangkat dari rumah mau ke Mekah tujuannya kepingin jadi supir gojek, melewati mikot tak ihram tidak masalah, tujuannya jadi supir gojek. Nyampe sana, waduh eman ya. Di sini ndak umroh, udah nggak usah balik ke sini. Wah teh ya. Nah, jadi ini muridun nusuk sejak awal dari rumah berangkat memang mau haji atau umroh. Kalau ke sini pinginnya jadi TKI, itu ndak ada niat haji umroh, ndak ada, TKI fulus tok wis. Itu tujuannya fulus, nyari fulus ada di sana. Itu sumpek jadi gojek di sini banyak saingan. Akhirnya ke Mekah ya. Itu. Jadi kerja di sana. Nah, ndak ada niat mau haji umroh, nyampe sana, waduh eman di sini masa ada haji dan umroh. Sudah nyampe sana ya udah, ndak usah balik ke mikot. Ini wajibnya haji yang pertama, kaunul ihram minal mikot. Ihramnya rukun, niat sebelum melewati mikot, niatnya rukun. Tapi melakukan niat sebelum melewati mikot ini wajib bukan rukun. Kemudian yang kedua wajibnya haji, waramyul jimar as-salasi, lempar jumroh yang ada 3. Itu lempar jumroh yang berjumlah 3. Ini wajib. Ngelempar jumroh itu 4 hari. Ada hari raya nahar. Ini ngelempar jumroh 1 aja. Jumroh akobah. Kata orang Madura ekebeh. Ekebeh itu. Jumroh akobah. Itu pada hari raya Idul Adha ya, hari raya nahar, 1 jumroh saja. Kemudian hari tasrek 11, 12, 13 Dzulhijjah ini ngelempar 3 jumroh, kubro, wusto, ekebeh. Ya. 12 juga gitu. 11 itu. 12 kubro, wusto, ekebeh. 13 kubro, wusto, akobah. Ya. Nah, jadi lempar jumroh itu 4 hari. Bedanya untuk yang hari raya nahar, hari raya Idul Adha, pas hari raya Idul Adha itu dimulai itu akhirnya ya sampai tanggal 13 sama. Jadi pas tanggal 10 Dzulhijjah itu ngelempar 1 jumroh saja. Hanya akobah 7 lemparan. Itu. Untuk yang 11, 12, 13 3 jumroh urut. Dari kubro dulu, lempar 7 lemparan. Kemudian tim pindah kusto, 7 lemparan. Kemudian akobah 7 lemparan, begitu. Waram yul jimar asalas, catatan kaki di 3, nomor 3 itu ayul kubro, yaitu jumroh kubro. Allati tali masjidil khef, yang dekat dengan masjid al khef. Sumal wusto, kemudian jumroh wusto. Summa jumrotul akobah, setelah itu jumroh akobah. Wahya lati tali Makkah, yang paling dekat ke Mekah itu. Fayajibu alaihi ayyarmiya jumratal aqabah faqat yauman nahri bisabi hasayat. Hari nahar Idul Adha 10 Dzulhijjah itu hanya ngelempar 1 jumroh, yaitu aqabah dengan 7 lemparan. Itu. Mulai kapan? Wa yadkhul waqtuhu binisfi lailatin nahar. Mulai malam hari raya. Setelah lewat separuh malam, tengah malam itu boleh sudah. Malam hari raya malam 10 itu sudah waktunya ngelempar jumroh aqabah tanggal 10. Sampai kapan terakhirnya? Kalau telat sehari, apa qadha? Enggak, waktunya 4 hari. Dimulai malam 10, 11, 12, 13. Wa yamtaddu ila akhiri ayyamit tasyrik. Memanjang waktunya sampai terakhir hari tasyrik tanggal 13 maghrib. Kemudian wa ayyarmiyal jimar as-salas alat tertib al-mutaqaddim fi ayyamit tasyrik as-salasah bisab'i hasayatin likulli wahidatin fi kulli yaumin minha. Kemudian harus melempar jumrah 3. Jumrah 3 apa? Kubro, wusta, aqabah. Alat tertib al-mutaqaddim, harus tertib itu tadi. Kubro, wusta, aqabah. Kapan? Fi ayyamit tasyrik as-salasa, di 3 hari tasyrik 11, 12, 13.
Bisab ihasayatin dengan 7 lemparan likulli wahidah. Setiap jumrah dilempari 7 kali fikul yaumin minha setiap hari. Setiap hari itu dilakukan. Cuman hari 13 ini bisa gugur. Istilahnya nafar awal. Ada nafar awal, ada nafar sani. Ada nafar awal, ada nafar sani. Nafar awal itu setelah ngelempar jumroh hari ke-12 udah keluar, tinggalkan Mina. Itu gugur udah, tinggal tanggal 13 bebas, tidak wajib. Jadi tanggal 13 ini bisa wajib, bisa enggak? Kapan? Pokok sebelum tanggal 13 keluar dari Mina, udah tanggal 13 free, tidak wajib. Tapi harus keluar. Ya, setelah ngelempar jumroh 12 sebelum maghrib malam 13 keluar dari Mina. Udah nginep di Mina malam 13 gugur, ngelempar jumroh tanggal 13 gugur. Ini disebut nafar awal. Pulang rombongan pertama. Sampai maghrib ada di Mina, wajib nginep di Mina malamnya. Malam 13 wajib nginep, dan besoknya lempar jumroh wajib, ditinggalkan kena dam. Ya, jadi kalau kepingin tanggal 13 tidak wajib, keluar dari Mina di tanggal 12. Wa yaskut ramyul yaumis salis. Lemparan hari ketiga atas rek tanggal 13 itu gugur bin nafaril awal, dengan melakukan nafar awal. In nafarohu, kalau dia melakukan nafar awal, yaitu dengan keluar di tanggal 12 tadi ya. Itu maksudnya nafar awal. Wa yadkhul ramyu kulli yaumin bizawali syamsih. Kalau lempar hari raya, lempar akobah di hari raya, mulai kapan maksudnya tadi? Pertengahan malam. Malam 10 sudah bisa. Tapi kalau tanggal 11 tidak bisa dari malam 11. Jadi ngelempar tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, waktunya baru masuk setelah zuhur. Setelah zawalus syamsi. Jadi lemparan tanggal 11 nunggu zuhur. Lemparan tanggal 12 nunggu zuhur. Lemparan tanggal 13 sama, nunggu zuhur. Berakhirnya sama semua. Mulainya beda-beda, berakhirnya sama. Sebelum maghrib tanggal 13. Jadi lu jumroh tadi berapa hari? 4 kan ya? Ini dilakukan tanggal 13 semua, borongan enggak apa-apa. Ya. Jadi tanggal 10 enggak ngelempar. 11, 12 enggak ngelempar, 13 langsung wis. Bawa kantongan, isi kerikil banyak di situ ya. Koper isi kerikil. Udah lempar untuk tanggal 10. Selesai lempar untuk tanggal 11. Kubro, wusto, akobah. Kemudian untuk tanggal 12, wusto, kubro, wusto, akobah. Kemudian tanggal 13 kubro, wusto, akobah. Wah, mondar-mandir kayak gitu. Mending aja langsung ya. Kubro dilempar 21 kali untuk 11, 12, 13. Enggak boleh, harus urut ya. Harus urut, tak bisa. Wayamtat ila akhir ayam tasrik. Udah, ini ramil jimar salas. Nanti tak gambarkan lagi. Ini gambaran awal dulu, satu persatu rukun, satu persatu wajib. Nanti tak simpulkan lagi, tak tulis di sini. Itu seperti apa haji dan umroh, itu gambaran globalnya. Kita lanjut dulu ini wajibnya haji ini. Wal mabitu bi Musdalifah, nginep di Musdalifah, ini wajib. Kapan? Itu. Terus apa yang dimaksud nginep di Musdalifah? Nah, catatan kaki di bawah, ayil hudur biha lahdatan minan nisfis tsani min lailatin nahar ba'dal wukuf bi Arafah. Ini waktunya nginep di Musdalifah. Nginep di Musdalifah itu malam hari raya, setelah lewat separuh malam. Sama dengan waktunya lempar jumroh akobah. Jadi nginep di Musdalifah, pokok antum datang ke Musdalifah, ndak harus nyewa tempat. Pokok datang ke situ hatta lahdo, sedetik keluar lagi. Pokok datang. Ini yang dimaksud nginep di Musdalifah. Yang penting datang ke Musdalifah sebentar. Kapan? Dimulai apa? Sejak pertengahan akhir malam Idul Adha. Tidak cukup awal isya, awal maghrib tidak cukup. Harus setelah pertengahan malam. Datangnya dari maghrib tidak apa-apa. Kalau antum datang dari maghrib ada di situ setelah wukuf tanggal 9. Malamnya kan malam 10 kan ya. Maghrib sudah di sana, tidak ada masalah, tapi belum terhitung. Terhitungnya nanti setelah lewat separuh malam jam 12 keluar, tidak apa-apa sudah. Pokok sebentar saja setelah masuk paruh kedua malam 10 nginep ada di situ. Setelah wukuf. Wa yu'dar fi tarkihi man istaghala bil wukuf bi Arafah.
Tapi ada yang dikasih keringanan, tidak wajib nginep di Musdalifah. Kenapa? Kalau masih sibuk mau wukuf di Arafah, tadi tidak wukuf di Arafah, lambat. Wukuf di Arafah itu mulai tanggal 9 siang sampai sebelum subuh, ya, sampai sebelum subuh. Jadi tanggal 9 Arafah itu siang sampai sebelum subuh. Itu sebelum subuh hari raya itu masih ada kesempatan. Ini belum wukuf ini, padahal al haju Arafah, intinya haji ya wukuf di Arafah, itu hilang, itu buyar semua sudah. Kalau yang lain masih bisa dilakukan kapan-kapan, wukuf tidak bisa, waktunya itu terbatas, yaitu tanggal 9 Arafah siang sampai sebelum subuh hari raya, hilang buyar hajinya antum. Pulang bukan fulan, tapi fulan SH, setengah haji, ya, setengah haji, enggak haji, enggak boleh pasang hafulan, kidib, haram ya, itu. Tapi SH, setengah haji. Itu. Ada orang enggak pernah kuliah tapi punya gelar SHMM, ya, SHMM, itu. SHMM, Soim Haji Musolli Muzaki, ya, itu. Soim Haji Musolli dan Muzaki. Tidak pernah kuliah tapi punya gelar SHMM, Soim Haji Musolli dan Muzaki. Abu Halil beda itu ya, jalur lain itu. M-nya Muhalil, M kedua Bukir. Wal mabit Musa. Au udhira bi udrin min adadil jumal jamaah, atau ada udur yang memperbolehkan meninggalkan Jumatan dan jamaah. Ini juga menjadi udurnya nginep di Musdalifah. Kemudian termasuk wajibnya haji, wal mabitu bi Mina layaliyat tasyrik, nginep di Mina selama beberapa hari tasyrik, 3 itu, malam 11, malam 12, malam 13, itu wajib nginep di Mina. Siangnya lempar jumroh, malamnya nginep, ini wajib nginep 3 malam. Tapi bagi yang enggak nafar yang nafar awal cukup 2 malam, malam 11, malam 12, malam 13 pokok keluar sebelum maghrib dari Mina sudah, enggak wajib nginep itu 3 malam. Catatan kaki di bawah, as-salasah illam yanfir an nafarul awal, kalau enggak nafar awal, wa illa falailaten, kalau nafar awal maka cukup 2 malam. Ada bedanya, nginep di Musdalifah tadi berapa lama? Nginep di Musdalifah berapa lama? Lahdoh, sebentar toh. Nginep di Mina beda. Nginep di Mina itu harus mu'dhamul lail. Kalau malam itu 11 jam, berarti antum nginepnya 6 jam, ya, nginepnya sekitar 6 jam. Misalnya malamnya itu 11 jam, maghrib jam 6 misalnya, subuh jam 5, berarti kan 11 jam kan ya. Maka harus ada di Mina selama 6 jam, baik di awal, di tengah atau di akhir, 6 jam. Beda, nginep di Musdalifah cukup lahdoh, nginep di Mina harus mu'dhamul lail, sebagian besar malam. Wa tawaful wada, kemudian wajibnya haji tawaf wada, ini khilaf, apakah ini masuk rangkaian haji atau bukan. Yang muktamad bukan rangkaian haji. Menurut Imam Haramain dan Imam Ghazali, rangkaian haji, itu rangkaian haji. Wajib ini tawaf wada. Tawaf wada ini kalau tadi tawaf kudum, tawaf karena datang, selamat datang. Kalau tawaf wada ini selamat tinggal, tawaf pamitan. Nah, tawaf wada ini dilakukan ketika mau keluar ke Mekah. Tidak khusus orang haji, tidak khusus orang umroh. Siapapun yang ingin meninggalkan Mekah menuju perjalanan masafatul qasr, atau mau pulang ke kampung halamannya, atau mau pindah kampung halaman, wajib pamitan dulu ke Mekah dengan cara tawaf. Jadi nggak sembarangan keluar Mekah itu. Nah, itu harus tawaf dulu, pamitan, sama kayak santri, nggak langsung pulang gitu aja, pamit dulu ya. Itu pamit. Nah, Makkah juga begitu, tidak bisa langsung keluar begitu saja, pamit dulu, pamitnya dengan cara tawaf wada. Itu bagi siapa? Orang yang ada di Mekah mau keluar menuju perjalanan masafatul qasr, atau mau pulang ke kampung halaman, atau mau pindah kampung halaman, rumahnya aslinya Mekah, kepingin pindah rumah, ini harus tawaf wada dulu. Tidak khusus haji, orang haji, orang nggak haji harus ini dilakukan, kalau tidak dosa.
Wat taharruz an muharramatil ihram. Kewajiban haji diantaranya lagi adalah menghindari taharruz. Apapun yang diharamkan bagi orang yang ihram. Apa yang diharamkan bagi orang ihram nanti di akhir bab haji akan diterangkan. Nah, jadi menghindari apapun yang diharamkan bagi orang yang ihram. Sudah. Sekarang tak kasih gambaran singkat. Kita tutup habis ini istirahatnya sebentar. Nanti sore Ihda Asyariyah ya. Nanti sore waktunya Ihda Asyariyah. Tanggal 10 sekarang ya. 10 lewat sepertiga Ramadan. Wallah alam apa yang kita lakukan di situ ya. Itu yang jelas sisa 2/3 masih ada kesempatan. Nah, jadi haji itu pertama ihram. Ini ihram. Tanggal berapa? Gak ada urusan, terserah. Dimulai dari 1 Syawal. Tapi resiko. Kenapa? Orang itu bisa lepas dari ihram itu nanti harus tahallul. Tahallul itu paling cepat dilakukan hari raya. Hari raya Idul Adha tanggal 10. Itu paling cepat orang bisa tahallul tanggal 10. Kalau untuk ihramnya 1 Syawal. Berapa itu? 2 bulan 10 hari. Tidak boleh pakai mewangian, tidak boleh pakai sabun wangi, sampo wangi. Itu tidak boleh deket-deket istri, tidak boleh akad nikah, tidak boleh banyak keharaman, tidak boleh ada rambut rontok, ya, tidak boleh potong kuku 2 bulan 10 hari, tidak boleh potong kuku jadi mak lampir antum ya. Itu. Ihram tanggal berapa saja, tapi ahsannya didekatkan ke waktu wukuf karena jauh resiko tadi itu. Kenapa? Orang itu kalau sudah niat haji atau umroh langsung seketika berlaku keharaman. Hatta niatnya di sini, makanya jangan pernah main-main. Niat haji atau umroh, hati-hati. Dan tidak seperti ibadah lain. Sholat itu antum sudah takbir, dibatalkan tengah-tengah, bisa apa enggak? Bisa, cuman kalau sunat enggak dosa. Kalau ibadah wajib dibatalkan dosa, tapi tetap batal. Yang asalnya haram menjadi haram. Di tengah sholat ngomong haram kan ya? Kalau udah dibatalkan, setelah itu mau ngomong enggak haram. Puasa bisa dibatalkan tengah jalan. Ibadah apapun bisa dibatalkan tengah jalan. Haji umroh jangan macam-macam. Kalau udah terlanjur ihram, selesaikan. Nggak antum selesaikan, tetap ihram. Kalau ihram, berlaku keharaman ihram. Sampai kapan? Sampai tahallul. Ya apa jangan tahallul? Nanti tak terangkan ya. Nah, jadi pertama ihram. Ahsannya ihram itu didekatkan ke waktu wukuf. Setelah ihram apa? Datang ke Mekah. Ini rukunnya. Ini rukun. Kemudian kedua, tawaf kudum. Ini sunnah. Ini tempatnya tawaf kudum. Kemudian ketiga, sa'i bisa apa enggak? Bisa sa'i di sini ya. Atau milih diakhirkan nanti setelah tawaf ifadah. Di sini sa'i bisa ini. Ini rukun. Ini. Boleh sa'i taruh sini. Ini jadi rukun. Ini Aksan tidak dikasih nomor, dikasih tanggal aja. Ini udah gini. Kemudian tanggal 9, ini tanggalnya ini ya. Tanggal 9 apa? Wukuf. Ini wukuf. Ini rukun. Wukuf itu ya datang ke apa? Ke Arafah. Datang gitu aja, hatta sebentar. Hatta naik helikopter keluar lagi ya. Nggak pakai turun di atas helikopter bisa ya. Itu. Jadi atau pakai layangan itu ya. Apa? Iya, para layang ya. Itu bisa melewati udaranya keluar lagi itu. Wukuf di Arafah pokoknya datang ke Arafah sebentar saja. Afdolnya ya tinggal di situ sampai mulai siang sampai maghrib, itu kita doa ada situ, ibtihal ada di situ. Nah, ini wukuf tanggal 9 ini ya. Setelah itu malam 10 sudah waktunya apa ini? Malam 10 ini tawaf sudah bisa. Pokoknya setelah wukuf. Kalau tawaf tidak harus nunggu tanggal 10. Setelah wukuf datang ke Arafah sebentar langsung OTW Mekah. Biar sepi tawaf. Tidak apa-apa, paham ya? Nah, kita tawaf di sini. Nah, tapi yang paling afdol, tak terangkan yang paling afdol saja. Urutannya itu lempar jumroh, Romyu tanggal 10 tadi, tawaf,
kemudian cukur, itu urutan yang paling sempurna ini. Ramyu dulu. Ramyul Aqabah. Kemudian halku awit taksir. Kemudian tawaf. Ini tuh urutan yang paling afdol. Tidak harus seperti ini. Ini urutan yang paling afdol. Urutannya ini. Halku, lempar jumrah Aqabah, setelah itu cukur, setelah itu tawaf. Tawaf apa namanya ini? Ifadah. Kalau tadi setelah tawaf kudum sa'i, ya sudah nggak usah sa'i lagi. Tapi kalau tadi setelah tawaf kudum nggak sa'i, di sini tempatnya sa'i. Pokok intinya sa'i itu harus setelah tawaf. Boleh setelah tawaf kudum, boleh setelah tawaf ifadah. Nah, ini dibalik-balik boleh ini. Tawaf dulu kemudian cukur kemudian romyu, atau halku dulu romyu tawaf, terserah dibolak-balik boleh. Urutan yang afdol begini: ronhat, romyu, nahru, halku, tawaf. Jadi urutan yang afdol ronhat, romyu, Aqabah, nun, nahru, beleh. Sunat ini, sunat beleh. Kalau orang nggak kena dam, sunat beleh kambing waktu itu, sunat dihadiahkan kepada orang-orang yang ada di tanah haram, sunnah, tidak wajib. Kemudian halku, cukur atau potong rambut. Kemudian tawaf. Gitu. Ini yang paling afdol. Nah, ini rangkaiannya. Kemudian sudah. Apa kemudian yang dilakukan? Di sini ada juga apa? Malam 10 ini. Apa? Mabit di mana? Mabit Muzdalifah lahdoh ya. Walaupun sebentar ini. Ini semuanya rangkaian acara tanggal 10 ini ya. Itu. Nginep di Muzdalifah, lempar Aqabah, itu, cukur tawaf. Ya tidak harus tanggal 10 ini. Tidak harus tanggal 10, kecuali yang mabit Muzdalifah harus malam 10. Ramyu Aqabah apa harus tanggal 10? Boleh maksimal tanggal 13 ya. Kalau lewat kena dam antum. Cukur enggak apa-apa, cukur sebelum pulang baru cukur enggak apa-apa. Ya. Tanggal berapa pulangnya? 15 Dzulhijjah. Cukurnya tanggal 15 Dzulhijjah. Enggak apa-apa, enggak ada akhirnya ini. Atau setelah 5 tahun baru cukur antum. Enggak apa-apa ya. Cukur ini enggak harus tanggal 10. Tapi afdolnya di sini. Tawaf ifadah enggak terbatas waktu ini. Orang-orang udah pulang semuanya, pesawat mau berangkat, antum masih tawaf, enggak apa-apa. Atau hatta pulang dulu, belum tawaf, ya harus ke sana lagi untuk menyelesaikan. Kalau enggak selesai antum. Berlaku hukum ihram. Wadah ya? Nah, udah, ini tanggal 10. Kemudian 11, 12, 13. Di 11 ada apa? Mabit Mina ya. Mu'dhamul Lail. Malam 11. Kemudian siangnya Ramyu As-Salas. Lempar jumroh 3 ya. Tanggal 12 sama, tanggal 13 sama. Udah ini haji sudah. Ya ini haji. Campur antara sebagian ada sunnah, sebagiannya rukun, sebagiannya wajib. Sunnahnya banyak. Ini tak kasih gambaran aja. Haji itu begini. Nah, biasanya orang-orang itu bingung, ya apa sih haji ini? Tidak paham tempat-tempatnya di mana. Kalau gini enak sudah. Ini antum simpan catatan ini. Ya, kalau bisa di buku kayak gitu itu, yang buku yang apa bisa disimpan. Kalau kertas diselempit, no nanti keliru nyelempit, no bahaya ini hilangnya. Itu keliru nyelempitkannya, tidak ketemu tempatnya. Itu. Jadi catat buku. Ini antum simpan enak. Itu. Wadah ya? Nah, ini. Kemudian ada yang namanya tahallul. Tadi diterangkan, orang itu kalau haji, ihram haji atau ihram umroh, sudah dengan niat haji, niat umroh, walaupun antum di sini belum punya uang, belum punya tiket. Sekarang ada orang iseng, niat umroh, muhrim antum. Muhrim itu orang yang ihram. Kalau saudara perempuan kita, ibu kita itu mahram, maaf belum muhrim.
Bahasa opo, bahasa artis ditiru-tiru ya. Itu tidak ada. Mahram. Kalau perempuan itu mahram. Kalau muhrim ini orang yang ihram. Jadi antum tidak punya tiket, tidak punya apa-apa, niat ihram umroh jadi. Dan langsung berlaku keharaman ihram. Tidak boleh ngerontokkan rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai minyak pada rambut, pada jenggot, sebagian malah untuk semua badan. Kemudian apa? Tidak boleh cukur, tidak boleh pakai pewangian, sabun wangi, pasta gigi wangi, sampo wangi, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh minum teh yang wangi, ada aromanya itu tidak boleh. Ya, minuman apapun yang ada pewanginya tidak diperbolehkan. Itu. Kemudian apa? Yang nggak boleh menikah, nggak bisa, mendekati istri nggak bisa, dan seterusnya. Berlaku ke hara, makanya jangan pernah iseng niat ihram. Dan ihram itu kalau udah niat tak bisa dibatalkan. Beda kalau sholat, pertengahan males dibatalkan bisa, puasa bisa, haji umroh tak bisa. Kalau udah terlanjur niat harus sampai selesai. Nggak selesai ihram terus. Nggak selesai ihram terus. Nah, untuk bisa keluar dari ihram itu apa? Harus dilakukan yang namanya tahallul. Tahallul ini apa? Ini loh, ini tahallul ini. 3 perkara ini. Melakukan 3 perkara ini namanya tahallul. Ini tahallul. 3 ini tahallul namanya. Kalau melakukan 2, yang mana saja? Acak yang mana saja? Kalau melakukan 2, tahallul awal. Namanya tahallul awal. Kalau udah 3-tiganya dilakukan, namanya tahallul tsani. Ya, jadi kalau antum belajar bab haji ada namanya tahallul ya ini. Tahallul ini melakukan lempar jumroh, potong atau cukur rambut, melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun. Ini tahallul. Kalau 3-tiganya antum lakukan, berarti sudah tahallul awal dan tahallul tsani. Kalau masih 2, baik romyu sama halku atau halku sama tawaf atau tawaf sama romyu. Nah, ini namanya tahallul awal. Orang kalau tahallul awal setengah ihram sudah. Semua keharaman ihram halal kecuali 1, ma yata'allaq bin nisa. Yang berkaitan dengan perempuan akad nikah tidak boleh. Senang-senang dengan istrinya nggak boleh. Yang lain pakai wewangian, pakai yang mengitari badan kayak gini ini boleh semuanya. Yang nggak boleh pokok yang berkaitan dengan perempuan. Itu mayat ta'alaq bin nisa. Tapi kalau ada tahallul tsani halal semuanya, walaupun ini belum dilakukan. Itu. Jadi nginep di Mina, pesen hotel khusus sama istrinya, kamar VIP, tidak apa-apa. Kamar VIP boleh. Jadi walaupun ini masih nginep di Mina, masih belum menyelesaikan lempar jumroh, hari tasrek, udah pakai pakaian normal sudah, nggak pakai pakaian ihram sudah ya, sudah halal semuanya. Kok kalau sudah melakukan 3 ini. Jadi kalau 3 sudah dilakukan, namanya tahallul tsani, halal semua yang asalnya haram gara-gara ihram. Tapi kalau baru 2 yang dilakukan, namanya tahallul awal. Halal semua kecuali yang berkaitan dengan perempuan. Nah, itu. Gitu. Jadi kalau 3 dilakukan, ini kumpul sama istrinya di sini tidak apa-apa. Biar kalau punya anak namanya Muhammad Mina, gitu ya. Atau Muhammad Akoba nanti ya. Gitu. Oh, tidak bagus. Kalau namanya Akoba itu jumroh dilempari, anaknya dikasih nama itu lempari terus nanti ya. Ya, itu boleh sudah. Jadi pokok 3 ini dilakukan halal semuanya. Namanya tahallul tsani. Wadah. Ya, ada pertanyaan? Ini insya Allah jelas sudah ya, gambaran haji sudah jelas, tinggal berangkatnya. Nah, tinggal berangkatnya, insya Allah berangkat semua ya. Itu. Itu tinggal berangkatnya aja. Paham sudah aturannya, globalnya ini. Nah, orang niat haji bisa sah kalau tahu haji itu ngapain ya, ini sudah. Nggak paham plus haji, dikira pokok ke Mekah ngelihat Ka'bah gitu. Niat haji tidak sah, itu niat ihramnya tidak sah. Kenapa? Termasuk syaratnya niat adalah al ilmu bil manwi. Yang diniati itu apa? Ini tidak paham yang diniati. Dikira pokok ke Ka'bah, pokok ngelihat Ka'bah sudah haji. Tidak sah itu niatnya itu. Hah? Nah, kalau hajinya tidak sah nggak boleh. Tapi kan kita nggak tahu hajinya sah apa tidak tahu kan. Husnudzon aja, datang dari sana haji sudah.
Wis mari kaya tasbih ndak nyeluk haji. Wallahu alam, al-Fatihah.